Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 17 Januari 2023. Peringatan Santo Antonius Abbas. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Antonius Abbas. Dia lahir dari keluarga kaya, namun akhirnya dia menjual semua kekayaannya dan membagikan pada orang miskin. Setelah itu ia memutuskan untuk hidup sebagai seorang pertapa. Ia membaktikan dirinya untuk doa, tobat, dan laku tapa. Dalam keheningan dia memberikan waktu pada mereka yang datang dan meminta nasihatnya. Nasihatnya selalu indah. Setan takut pada kita ketika kita berdoa dan bermati raga. Setan juga takut ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Setan takut ketika kita sangat mencintai Yesus. Itu nasihat yang disampaikan oleh Santo Antonius Abbas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada peringatan Santo Antonius, bacaan Injil bicara tentang hari Sabat. Bagi orang Yahudi itu hari Tuhan. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Maka pada hari itu mereka akan tekun dalam doa-doa mereka. Tekun membaca kitab Taurat. Mereka akan berhenti dari segala aktivitas mereka. Karenanya menjadi aneh ketika mereka melihat murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Bagi mereka tindakan murid Yesus adalah salah. Apapun alasan itu, tetap salah karena melanggar aturan hari Sabat mereka. Menurut orang Yahudi, memetik bulir gandum pada hari Sabat itu tindakan yang melanggar aturan mereka. Tapi bagi Yesus itu bukan sebuah tindakan yang salah. Sebab dalam perjanjian lama, para imam sudah disibukkan dalam melayani pada hari Sabat. Kesibukan para imam dalam perjanjian lama itulah yang dikutip oleh Yesus untuk menegur orang Farisi yang memprotes para murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Bagi Yesus, Tuhan menetapkan hari Sabat bukan untuk memberatkan atau menyulitkan umatnya. Sabat ditetapkan untuk kebaikan manusia, sehingga dapat beristirahat dan menikmati berkat Tuhan. Dengan demikian kita bisa memahami apa yang dilakukan murid-murid Yesus. Bahwa Sabat bukan pertama-tama kita harus berdiam diri, tidak melakukan aktivitas apapun. Tapi Sabat dimaknai sebagai kesempatan kita melihat kasih Tuhan bagi ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keheningannya Santo Antonius memberi contoh untuk kita memaknai hari-harinya sebagai berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya lewat nasihat-nasihatnya, lewat doa-doanya. Maka saya ingin mengajak kita semua, jadikanlah hari-hari kita sebagai berkat dari Tuhan, sebagai kasih yang Tuhan wujudkan kepada kita. Dan sekaligus kita mewujudkan berkat itu, kasih itu bagi sesama kita yang kita jumpai setiap hari.
Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.